Nafsiyah adalah sifat yang ada dengan sendirinya tanpa diadakan. Salabiyah adalah sifat yang menafikan atau menolak seluruh sifat yang tidak layak, yang tidak pantas bagi Allah. Ma'ani adalah sifat-sifat yang zahir bagi Allah. Ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang batin bagi Allah. Maka sifat yang empat ini dikumpulkan nantinya di dalam satu sifat, di dalam sifat nafsiyah. Itu ya. Empat sifat ini maka berkumpulnya nanti intinya di sifat nafsiyah. Sekarang apa sifat nafsiyah? Wujud. Sifat nafsiyah wujud. Ya, ada. Allah itu wajib adanya tanpa diadakan. Ada dengan sendirinya tanpa didahului dengan tidak adanya, maka wujud dia. Sekarang sifat salabiyah, ya, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya, ini sifat yang menolak, menafikan tentang kekurangan yang sifat yang tidak layak bagi Allah. Kidam. Apa arti kidam nih? Ya, kidam. Kidam ini terdahulu. Terdahulu, bahwasanya Allah itu terdahulu yang tidak ada awalnya. Ya, jadi apa istilahnya? Tidak ada yang mendahului Allah daripada Allah, Allah yang dahulu dan tidak ada awalnya. Baqa, kekal, ya, kekal. Mukhalafatul lil hawadis, ya, berlainan, berbeda, bersalahan, lil hawadisi, bagi semua yang baharu. Qiyamuhu, berdiri sendiri, wahdaniyat, yang esa. Sekarang ma'ani. Ma'ani tadi sifat yang zahir, mana saja itu? Ma'ani ada berapa sifat ini? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Itu ya. Soalnya ini ma'ani ada 7, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Dan ini sifat zahir. Kalau sifat zahir itu yaitu menempati tubuh pada anak Adam. Ya, kalau memang itu zahir, maka jelas dia yang namanya zahir, nampak, nyata, bisa dilihat. Itu namanya sifat zahir, sifat jelas yang nyata. Kalau memang ini sifat yang zahir, yang nyata, yang jelas, maka sifat sama itu di mana diletakkannya? Sifat samanya diletakkan di telinga. Bisa nggak gambar? Ustaz nggak bisa gambar ini. Nggak bisa gambar kalau Ustaz nggak pernah gambar-gambar. Nah, gimana ini? Gimana? Gak bisa gambar kalau setelah, karena sama ini diletak, karena zahir sifat sama, maka sifat sama diletakkan di telinga,
Ya, karena zahir maka harus jelas dia di mana ditempatkannya. Maka ditempatkanlah sifat sama pada telinga. Basar karena zahir maka diletakkan di mata, di mata. Kalam karena sifatnya ini sifat zahir maka diletakkan di mulut atau lidah. Ya. Ilmu karena ini sifat zahir diletakkan di hati, jantung. Kudrat karena ini zahir maka diletakkan di tulang tangan, kaki, tulang tubuh ini di tulang. Ya, kudrat tulang. Iradat karena itu zahir maka diletakkan di tubuh Adam ini berupa darah. Ya, kalau ilmu tadi bentuknya hati, kudrat di tubuh Adam bentuknya tulang, iradat di tubuh Adam adalah darah. Ya, aliran darah mengalir. Sedangkan hayat di dalam tubuh Adam adalah kulit yang membungkus ini. Karena dia zahir maka harus jelas di mana tempatnya. Sama ditempatkan yaitu di telinga, basar ditempatkan yaitu di mata, kalam ditempatkan di mulut, ilmu ditempatkan di hati, kudrat ditempatkan di tulang, iradat ditempatkan di darah, sedangkan hayat ditempatkan di untuk membungkus yaitu badan kita yang dinamakan kulit. Dan sifat ini, sifat zahir ini tidak akan berfungsi sebelum yaitu dilengkapi, dimasuki oleh sifat ma'nawiyah. Cuma sekedar ada dia, tapi tidak bisa berfungsi. Maka inilah fungsi daripada sifat ma'nawiyah, sifat batinnya Allah. Begitu ya. Maka sifat ma'nawiyah ada 7 juga. Ya, persamaan daripada ini. Yang pertama sama jadi sami'un, basar basirun, kalam mutakalimun, ilmu alimun, kudrat qadirun, iradat muridun, hayat hayun. Maka fungsi daripada ma'nawiyah adalah untuk memberikan rasa kepada sifat ma'ani. Sifat sama ini baru bisa mendengar dengan adanya sami'un. Sifat basar baru bisa melihat dengan adanya basirun. Sifat kalamnya ini bisa berkata, baru bisa berkata dengan adanya mutakalimun. Itu maksudnya. Kudrat, ilmu bisa yaitu berfungsi hati tadi, ya bisa yaitu istilahnya paham, mengerti dengan adanya sifat alimun. Kudrat bisa yaitu berfungsi dengan adanya qadirun. Iradat bisa berfungsi dengan adanya muridun, dan hayat bisa berfungsi dengan adanya sifat hayyun. Begitu maksudnya. Ya, jadi ini semuanya 14 sifat. Maka 14 sifat ini terkumpul di dalam sifat yang ini, wahdaniyat. 14 sifat, maka terkumpullah dia di dalam sifat yaitu wahdaniyat. Bersatunya di dalam sifat wahdaniyat, keesaan Allah. Sifat. Dah. Jadi sifat ini namanya yang 15 adalah sifat rahmatan lil alamin namanya. Sifat rahmatan lil alamin.
Kenapa begitu? Karena kita yaitu bisa mendengar dengan sami'unnya Allah, kita bisa melihat dengan basirunnya Allah, kita bisa berkata-kata dengan mutakalimunnya Allah, kita bisa mengetahui dengan alimunnya Allah, kita bisa mempunyai kekuasaan dengan qadirunnya Allah, kita bisa mempunyai kehendak dengan muridunnya Allah, dan kita bisa hidup dengan hayyunnya Allah. Begitu maksudnya. Oleh karena itu ini sifat wahdaniyat yang dinamakan sifat rahmatul lil alamin.